Oke, ini hari Minggu tanggal 14 September 2025. Saya mengunjungi daerah kawasan West Resident. West Resident ini istilahnya hunian bagian barat yang ada di KIPP 1A IKN. Jadi ini berada di wilayah barat, dan di sini bisa kita lihat ekosistem sudah lengkap. Ada hotel Kubika, ada restoran kampung kecil, dan di sekitarnya ini adalah rusun ASN. Dan bisa kita lihat setiap 10 menit 15 menit itu akan berdatangan bis listrik dari Bluebird ini dengan rute dari rusun ASN ini sampai ke gedung Kemenko. Dan kita lihat pembangunan masjid dan sekolah menengah atas terus dikebut di kawasan West Resident ini, dimana akan rampung dalam tahun ini sehingga tahun 2026 sudah bisa digunakan. Dan selain sekolah menengah atas juga tampak di hadapan kita, ini adalah sekolah menengah pertama SMP, dan di sebelah SMP sebelah kirinya adalah SD, sekolah dasar. Dan saat ini bisa kita lihat terdapat orang berjualan ya, dan ini adalah berjualan sementara saja untuk menunjang para pekerja proyek yang membutuhkan minuman dingin biasanya. Dan inilah bangunan SD, sekolah dasar. Dan di belakang SD adalah rusun SN1 yang dibangun oleh PP, dan ini rusun SN4 yang dibangun oleh Berantas Abipraya Deta KSO. Kemudian di sebelah sini ini adalah rusun SN2 yang dibangun oleh Utama Karya. Tampak sudah rampung semua, dan kita lihat ini banyak pick up ya. Kalau mobil-mobil pick up ini biasa mobil para mandor. Dalam satu proyek, misalnya satu rusun gini, biasanya mandornya ada banyak. Jadi misalnya ada mandor yang bagian pembesian, ada mandor yang bagian pengecoran. Jadi semua sudah punya tugasnya masing-masing, bahkan sampai mandor di bidang finishing. Dan kita lihat ini tinggal sedikit finishing lagi, dan ini akan ditanam pohon di sekitar sini, tentu akan makin rapi nantinya. Dan tentunya jalan di West Resident ini juga akan dibangun jalur khusus pejalan kaki dan juga jalur bagi para pesepeda. Dan tentunya juga akan dibangun untuk mendukung konektivitas antar jalan dalam KIPP ini. Dan inilah infografis mengenai peningkatan jalan kawasan West Resident. Ini paket ini sudah ada sejak tahun 2024 lalu kontraknya. Tentunya ownernya masih Kementerian PUPR, karena sekarang Kementerian PUPR di tahun 2025 tidak menjadi owner dari proyek-proyek IKN, tapi sudah dialihkan kepada Otorita IKN dengan pagu anggaran dari Otorita IKN untuk membiayai proyek infrastruktur di IKN. Dan inilah jalan yang dibangun, row 44 ya. Kalau kita lihat dari ujung ke ujung 44 meter, kemudian ada row 24 meter, dan yang terakhir ada row 16 meter. Jadi semua jalan ini lengkap dengan multi utility tunnel, dimana kabel listrik itu ditanam dalam satu box di bawah tanah. Dan ini adalah realnya ya. Kalau kita lihat sudah ada yang rampung 100%, bahkan ada yang belum dibangun 0%. Dan ini tampak hasil pembangunannya dari drone, dari row 44 sampai row 16 tadi. Dan proyek peningkatan jalan West Resident ini adalah proyek multi-years kontrak, dimana telah ditandatangani kontraknya pada tahun 2024 dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2026 nantinya. Karena banyaknya rusun ASN serta ekosistem di sekitar rusun ASN yang sudah mendukung
untuk pemindahan ASN tambahan di tahun 2026 nantinya. Maka dari itu peningkatan Jalan West Residen ini sangat penting sekali untuk segera dirampungkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diluruskan mengenai pembangunan IKN saat ini, bahwa banyak media-media yang mengatakan kalau Kementerian PU mundur dari proyek IKN. Jadi penjelasannya adalah bahwa proyek IKN ini saat ini tender di tahun 2025 memang tidak lagi menggunakan pagu anggaran dari Kementerian PU, karena seluruhnya telah diserahkan kepada otorita IKN yang menaungi seluruh pembangunan di IKN. Jadi jawabannya, Kementerian PU tetap melanjutkan pembangunan IKN dengan multi-years kontrak yang telah dilakukan penandatangan kontrak pada tahun 2024 lalu. Jadi memang kedepannya 2025 sampai berikutnya pembangunan IKN ini sepenuhnya menggunakan pagu anggaran dari otorita IKN yang telah diberi kewenangan khusus oleh Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan IKN. Jadi contohnya saja proyek West Residen, Istana Wakil Presiden, kemudian proyek sekolah, masjid, basilika, dan lainnya yang telah dilakukan penandatanganan kontrak pada tahun 2024 itu masih menggunakan pagu anggaran dari Kementerian PU. Sedangkan proyek yang ditandatangani pada tahun 2025 seperti peningkatan jalan KIPP 1B dan 1C, kemudian proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, itu sudah menggunakan pagu anggaran dari otorita IKN. Jadi kita nantikan saja otorita IKN akan turun tangan untuk mempercepat pembangunan di IKN. Dan tidak sepenuhnya benar bahwa pembangunan IKN ini berjalan dengan lambat, karena kalau dari kacamata saya sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan IKN ini, justru saya melihat ada percepatan luar biasa. Karena di tahun 2025 sampai 2029 ini sektor swasta akan berperan lebih besar dari dana APBN, serta dari KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, telah disiapkan untuk pembangunan rusun ASN dan MUT, multi utility tunnel, itu akan sangat besar nilainya, sekitar 130 triliun ya. Dan sektor swasta seperti pembangunan bank, sekolah, apartemen, universitas, hotel, dan mall itu akan sangat besar. Rumah Menteri.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video petualangan saya berikutnya di ibu kota Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.